A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, saya akan mencoba menerjemahkan tentang al-qalb wal fuad al-qalb wal fuad fil Quran Karim. Artinya qalb dan fuad dalam Al-Quran. Qalb dalam Al-Quran adalah pusat pemikiran manusia yang terletak di bagian depan kepala, yaitu ubun-ubun, karena kebohongan datang darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Quran Surah Al-Alaq ayat 16. Penyakit qalb ini didasarkan pada dua dasar: rusaknya ilmu dan rusaknya hati. Akibatnya adalah hati tersesat dan terkunci. Dan hati yang sehat adalah hati yang terdapat di dalamnya Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Maka hati adalah pusat pemikiran, sehingga mereka akan memiliki hati yang dapat digunakan untuk memahami. Surat Al-Hajj ayat 46. Adapun fuad adalah bagian belakang otak manusia di mana informasi ditransmisikan dari panca indera, dan fuad inilah yang mengganggu peran panca indera dalam menyampaikan informasi yang benar. Yang Maha Kuasa berfirman dalam surat Al-An'am ayat 113, dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Mereka merasa senang kepadanya, dan supaya mereka mengerjakan apa yang dikerjakan syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 10, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Di sini, di ayat ini kita menemukan al-qalb dan fuad. Fuad Ummi Musa menjadi kosong jika tidak terikat hatinya. Fuad adalah pusat informasi penerima manusia dan terletak di ujung tengkorak manusia. Semua panca indera menuangkan informasinya ke dalam qalb, yang merupakan pusat untuk menerima informasi. Seseorang dalam keadaan emosi terkadang memberitahu kita bahwa saya tidak lagi terlihat dengan mata saya tidak lagi melihat dengan mata saya. Al-Quran menjelaskan hal ini dalam surat Al-Qasas. Dan fuad Musa menjadi kosong, artinya matanya tidak ragu-ragu. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa lagi dan fuad Musa menjadi kosong. Saya ulangi, artinya matanya tidak ragu-ragu. Dia tidak bisa lagi mendengar dengan telinganya, dan jika dia mengungkapkannya, maka akan membuat keputusan yang salah. Kami tidak mengikat hatinya. Mengapa? Yang Maha Kuasa berfirman, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, yang menghasilkan kesesatan dan kekufuran, dan tidak ada binatang di bumi ini kecuali bahwa ia memegang ubun-ubunnya. Mengapa hati di dalam otak menjadi pusat pemikiran dasar? Allah Ta'ala berfirman, kemudian hati menjadi keras, maka mereka seperti batu atau lebih keras. Kami mengatakan pemikiran manusia mengeras, sehingga pemikirannya menjadi kaku seperti batu. Tapi hati ini, pompa ini menjadi lebih keras seperti batu. Orang tersebut akan mati. Janganlah mencari kesembuhan bagi semua pasien yang sakit. Allah Ta'ala berfirman, dan bagi mereka siksaan yang pedih karena apa yang mereka bohongi. Jika di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Membuat keputusan besar adalah hati. Jika mereka bernalar dari pikiran, maka dia mengatakan bahwa ini adalah memori bagi orang yang memiliki hati.